Ramadan kali ini tidak sama dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan umur panjang dan nikmat yang luar biasa, yaitu berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya yang setia. Anak-anakku yang berbahagia, Ramadan kali ini tidak sama dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, banyak ibadah yang tidak mampu kita kerjakan layaknya di bulan Ramadan dan kondisi normal. Tidak ada tarawih berjamaah, tidak ada kultum, tidak ada kuliah subuh, tidak ada buka puasa bersama, tidak ada tadarus bersama dan iktikaf. Semua ibadah-ibadah yang biasanya kita laksanakan secara bersama-sama
Ramadan ini dengan penuh semangat serta keikhlasan dan juga harus maksimal. Kalaupun kita laksanakan ibadah ini di rumah masing-masing, bukan berarti kita malas ataupun kita takut akan makhluk Allah yang bernama COVID-19 ini. Tetapi kita laksanakan ini karena dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perintahnya? Larangan kepada kita untuk melakukan kemudaratan baik pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Dalam hadis riwayat Malik, Rasulullah SAW bersabda, la dororo wa la diroro. Janganlah kamu melakukan kemudaratan baik kepada dirimu sendiri maupun kamu melakukan kemudaratan kepada orang lain. Ibadah yang kita laksanakan ini, yaitu ibadah di dalam rumah dalam kondisi bencana atau wabah COVID-19 ini, adalah bentuk rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang sakit, orang dalam perjalanan, atau kondisi hujan lebat atau bencana lain memiliki rukhsah tidak boleh tidak melaksanakan ibadah di masjid. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya untuk menerima rukhsahnya, dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya ketika melakukan ibadah sebagaimana dalam kondisi normal. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, terlalu sayang kiranya apabila Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa ada peningkatan kegiatan ibadah kalian. Maka sudah seharusnya kalian semuanya memiliki agenda harian, yang mana agenda harian tersebut untuk memberikan semangat kalian untuk memaksimalkan kegiatan Ramadan ini. Kita mulai dari terbitnya fajar. Ketika azan subuh berkumandang, maka jawablah azan tersebut. Kemudian selesai azan, berdoalah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah, dan seterusnya sampai selesai. Terus kemudian lakukanlah salat sunnah 2 rakaat, yaitu salat sunnah fajar. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, rakaatani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi anak-anak sekalian, jika kalian menginginkan dunia ini, maka laksanakanlah sholat 2 rakaat salat sunnah fajar, maka kalian akan mendapatkan dunia dan isinya, bahkan lebih baik daripada itu. Tentu saja pahala ini akan kalian dapatkan insya Allah di hari akhir nanti. Kemudian berbanyaklah doa, karena waktu yang mustajab, salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa, waktu yang tidak tertolak doa kita, yaitu antara azan dan iqamah. Maka gunakan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa hajat kalian, hajat keluarga kalian. Kemudian selanjutnya sholat subuh berjamaah di rumah, tentunya dengan keluarga kalian, dengan orang tua kalian, ya, dengan ayah, ibu, kakak, adik, dan semua keluarga yang ada di rumah. Ajalah untuk sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Kemudian selanjutnya anak-anak, selesai sholat subuh, hindari tidur. Gunakanlah waktu sebelum pagi tiba untuk membaca Al-Quran, atau melanjutkan hafalan kalian, atau melancarkan hafalan kalian. Dan ketika pagi harinya, lakukanlah kegiatan bersih-bersih mungkin
bantu orang tua, bereskan barang-barang atau membereskan tempat tidur. Jangan juga tidur. Setelah siang sedikit, matahari sudah nampak, maka lakukanlah sholat sunnah duha 2 rakaat. Anak-anakku sekalian, setiap ruas di dalam tubuh manusia itu memerlukan sedekah tiap harinya. Dan dengan melakukan sholat sunnah duha 2 rakaat, maka kita telah menyedekahinya. Kita lakukan setiap hari, maka kita sudah menyedekahi setiap ruas tulang kita setiap hari. Kemudian selanjutnya belajar. Nah, ini anak-anakku sekalian, sebentar lagi kalian akan melaksanakan kegiatan tugas akhir semester, yang mana kegiatan ini, nilai tugas akhir semester ini menjadi acuan, salah satu yang nilai yang menjadi acuan pertimbangan naik tidaknya kalian ke kelas 5. Maka belajarlah mulai dari sekarang, walaupun tanggal 4 nanti mulai ujiannya. Karena ibarat sebuah botol, ketika kita ingin mengisi botol, maka kita harus tuangkan dengan pelan-pelan. Tidak bisa kita tuangkan sekaligus. Bila kita tuangkan sekaligus, maka banyak air yang tumpah, bukan masuk ke dalam botol. Demikian juga otak kita, anak-anak sekalian. Bila kita belajar pada hari itu, maka otak kita tidak bisa menampungnya, sehingga yang masuk dalam otak kita itu hanya sedikit saja. Maka mulai sekarang belajar, dan kegiatan ini masuk ke dalam agenda harian kalian. Insya Allah bernilai ibadah. Karena apa? Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimah. Kemudian anak-anak sekalian, tiba waktunya zuhur, sholat zuhur berjamaah. Setelah itu lakukan kegiatan untuk membaca Al-Quran jika masih mampu. Apabila sudah lelah, maka ini waktunya untuk istirahat. Badan kita memiliki hak dan kita harus tunaikan haknya. Salah satu hak badan kita adalah kita istirahatkan. Maka istirahat sehingga waktu asar datang, bangun dan laksanakan sholat asar secara berjamaah. Setelah itu baca Al-Quran. Jangan bermalas-malasan, berdoa, berzikir, atau membantu orang tua kalian. Kemudian setelah datangnya maghrib, segeralah berbuka puasa, berbuka dengan yang manis, dan jangan berbuka dengan yang makanan yang berat-berat terlebih dahulu, tetapi makanan yang ringan-ringan. Setelah itu segera laksanakan sholat maghrib berjamaah. Selesai kalian laksanakan sholat maghrib, maka boleh makan, dan ingat jangan sampai terlalu kekenyangan, karena hal ini akan menyebabkan kalian ngantuk dan sulit untuk melaksanakan ibadah sholat isya, apalagi tarawih dan witir. Azan isya berkumandang, jawab azan tersebut dan berdoa. Kemudian persiapkan diri kalian berwudu untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir berjamaah. Setelah itu jangan langsung tidur, tetapi gunakan waktu yang ada untuk bertadarus Al-Quran. Targetkan minimal dalam 1 bulan Ramadan ini satu kali khatam. Itu adalah minimal. Kemudian anak-anak sekalian, tadarus pun jangan sampai larut malam, sekitar jam 9 atau sampai jam 10. Segeralah kalian istirahat untuk mengistirahatkan badan kalian
agar di sepertiga malam nanti kalian bisa bangun dengan mudah, bisa melaksanakan ibadah sunnah sholat tahajud. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita menjadi derajat orang-orang yang mulia. Kemudian jangan lupa sahur, karena di dalam sahur ada berkahnya. Walaupun mungkin tidak selera sahur, tetapi paksakan untuk sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah, makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Anak-anakku sekalian, inilah contoh agenda yang bisa kalian terapkan di dalam kegiatan kalian dalam menjalani ibadah Ramadan ini, dan mudah-mudahan dengan kita berdisiplin dan juga bersemangat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Salah satu daripada keutamaan yang akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa adalah yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan hidupnya, permasalahan apapun itu. Kemudian Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.